Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahisa Fitri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Bak 2 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan mempraktekkan hasil belajar saya, yaitu dengan metode PJBL. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau semua sehat dan baik dan sudah sarapan. Karena hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. dan budi pekerti mengenai materi Quran surah Quran surati. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Kalian maju ke depan, pimpin doa sebelum belajar. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Kautsar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional Garuda Pancasila. Kita akan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Hari ini siapa yang tidak hadir? Anak ibu, Oh, kenapa? sakit bu. Oh, sakit. Oke. Jadi, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam tentang mari mengaji Quran surah Quran surah Atin. Oke, anak-anakku semua, karena kalian sudah memahami apa itu makna dari Quran surah Atin, sekarang ibu mau bertanya, nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya? Nikmat apa saja? Rezeki. Iya, rezeki yang berlimpah itu adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Baik, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada empat. Yang pertama, mampu membaca Quran surah Atin dengan tartil dan memahami maknanya. Jadi anak-anakku sekalian harus mampu membaca Quran surah Atin dan memahami apa makna dari Quran surah dari Quran surah Atin. Nah, yang kedua yaitu dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surah Atin. Jadi anak-anakku harus mampu menjelaskan nilai-nilai apa saja yang terkandung
Ketika kita mengetahui makna dari Quran Surat Tin, maka kita akan mengeluarkan ide-ide kreatif seperti mengarang sebuah cerita. Kita akan mengarang sebuah cerita tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagi 3 kelompok. Oke? Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama. Kelompok pertama. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok 3. Ibu akan membagikan tugas. Tugasnya yaitu membuat cerita. Membuat cerita yang terkandung dalam Quran Surat yang terkandung dalam Quran Surat Tin. Oke, kelompok silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silahkan berdiskusi. Oke, ini kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Sekarang ini kelompok, perbaiki duduknya nak, perbaiki duduknya. Kelompok 1. Diskusikan dengan teman kelompoknya apa judul cerita yang mau diambil. Bagaimana cara menjelaskannya. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari Quran Surat Tin. Oke. Jangan ada yang cerita, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi duduknya kalian ya. Judul ceritanya seperti apa? Bagaimana caranya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kerjakan. Silahkan dikerjakan. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari Quran Surat Tin. Coba. Ya, bagus semua karangannya. Bagus semua ceritanya. Semangat, kita harus semangat dalam belajar. Kita harus semangat dalam belajar. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan kelompok 1 naik membacakan hasil karyanya. Cara yang bersyukur di sebuah desa yang indah ada sebuah pohon ara buah pir yang tumbuh subur di tepi sungai. Pohon itu selalu bersyukur kepada Allah karena diberi air yang cukup dan tanah yang subur. Alhamdulillah, aku diberi nikmat yang besar oleh Allah, kata pohon ara sambil bersyukur atas nikmat Allah. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali, dia menceritakan tentang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Selanjutnya
zaitun. Di sebuah kebun kecil ada pohon zaitun yang menghasilkan buah-buah zaitun yang lezat. Pohon itu sangat dermawan, memberikan buahnya kepada petani yang merawatnya. Zaki, seorang anak kecil, sering membantu petani memetik buah zaitun. Suatu hari, Zaki bertanya kepada pohon zaitun, mengapa kawan dan bermanfaat bagi sesama? Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 menceritakan tentang kedermawanan kita. Apa itu kedermawanan? Berbaik Hati. ya, berbaik hati. Kita harus selalu berbaik hati kepada semua orang. Sekarang kelompok 3. Gunung yang sabar. Di sebuah desa ada gunung yang tinggi dan kokoh. Gunung itu selalu menjaga desa dari angin kencang dan badai. Anak-anak desa sering bermain di sekitar gunung dan merasa aman dalam menghadapi cobaan. Ya, bertepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3 menceritakan tentang kesabaran. Kita harus selalu bersabar ketika kita diberi cobaan kepada Allah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehari-hari, sekarang Ibu akan buka sesi tanya jawab antara kelompok. Mengapa pohon zaitun mau memberikan buahnya kepada petani dan cerita kedua jawabannya? Oke, sekarang coba jawab kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Karena pohon zaitun ingin menjadi makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Jawab. Kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok berapa? Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2, oke. Apa yang membuat gunung selalu sabar dalam menghadapi angin dan hujan dalam cerita ketiga? Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gunung sabar karena ia percaya bahwa kesabaran adalah bagian dari keimanan kepada Proyek Allah. ini, apa yang kalian pelajari dari proyek ini atau dari pelajaran Quran Surah Tin ini? Apa yang kalian pelajari tentang apa? Tentang? Ya, tentang apa lagi? Tentang apa tadi? Tentang rasa syukur. Apa lagi? Tentang rasa? Ya, dermawan. Apa lagi? Tentang rasa? Ya, tentang rasa sabar. Jadi, 3 yang dapat kita petik pada pagi hari ini, yaitu tentang rasa syukur, tentang rasa sabar, dan tentang rasa dermawan. Jadi anak-anakku harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibu memberikan tugas di rumahnya untuk melatih menulis Quran surah At-Tin dan menghafal Quran surah At-Tin. Oke. Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil